Kalau Bodo Mipo kali ini cukup berbeda karena ternyata kita mendapatkan sumber langsung ya. Yang satu dari coach, yang satu dari gua nggak bisa bilang coach sih, tapi ini player yang perannya udah mirip coach gitu loh. Welcome dulu buat Baloy dan juga Coach Vivi. Gimana kabarnya kalian berdua? Baik, baik, Bang Kebek. Halo, baik, kami sehat ya. Hmm, ini mungkin gua lihat hasil kemarin ya mungkin kurang inilah ya kurang mungkin dari kalian sendiri juga mungkin kurang puas, tapi itu yang mungkin nanti bakal gua tanya juga sih, kejadian di SPS yang gua pribadi kemarin sempat ditanya gitu loh sama Joe. Menurut gua faktor yang paling ini ya paling kelihatan tuh dari Geek Farm dan juga Rebellion adalah karena kalian kan pakai roster baru kan. Gua nggak mau langsung kayak bilang kayak apakah emang roster baru ini jadi alasan, tapi gue pengen kalian describe atau ceritain dong kayak emang seberpengaruh apa sih soal roster baru dan mungkin pergantian roster, ganti-ganti player, apalagi kan buat Coach Vivi juga kan ini beberapa pemainnya kan pemain muda juga nih kayak Rio dan segala macamnya gitu kan. Mungkin dari Iya Baloy benar. dulu kali. Kalau dari gue emang ngaruh banget sih kalau roster baru karena sebenarnya tuh meskipun satu game sih gak expect sama sekali ya bisa menang di ESL karena tim kita jelek-jelek banget terus kan bukan gara-gara roster baru sih kan aku dari Riyadh juga berarti kayak latihan kita emang kurang tapi gara-gara ESL itu kita belajar dari situ sampai sekarang tim kita udah mulai lebih lebih baik lah lebih lebih bagus. Kalau Coach Vivi gimana? Sebelum pas di SPS kemarin ya, nggak terlalu banyak harapan sih, soalnya kan hampir setengah lah dari kita tuh player yang baru dan mereka ada yang belum ada pengalaman MPL sama sekali, ada yang udah lama gitu terakhir mereka. Jadi kayak buat uji tolak ukur aja sih turnamen kemarin. Jadi apakah mereka bisa bersaing di level internasional atau buat pemanasan buat MPL ntar. Menarik pemanasan sama tes roster. Ya, Tapi benar. kalau selain gue ngomongin SPS ya, mungkin gue kilas balik sedikit nih nantinya sebelum mungkin ada bahasan-bahasan lainnya. Kalian ini menurut gue tim-tim yang unik gitu loh. Karena contohnya Geek Farm itu waktu itu sempat masuk ke babak grand final juga ya kan ketemu sama Onyx waktu di ajang MPLI. Rebellion itu juga jadi satu-satunya tim di 2023 yang lolos dari tim Indo ya kan buat ajang MPLI. Ya bisa dibilang kalian kalau di turnamen internasional juga lumayan aktif lah, termasuk di SPS yang kemarin. Sejauh ini tuh ada nggak sih yang bener-bener kalian rasanya tuh beda banget gitu loh dari turnamen yang levelnya udah bukan di MPL Indonesia doang, sama yang kalau misalkan kalian turnamen di luar kayak SPS kemarin. Apakah kendalanya itu ada di lawan scrim kah, atau kendalanya mungkin ada di patch terbaru juga kah, atau mungkin kalian minim informasi sama lawan-lawan kalian atau gimana? Mungkin dari Coach Vivi dulu boleh. Kalau dari pembahasan tadi, buat meta dan lain-lain, buat Rebellion selalu pede ya, bisa bersaing dan melampaui lah kalau soal meta dan patch gitu. Paling kalau level internasional, kita kayak agak struggle jujurnya, beberapa player kita masih ada yang susah menyesuaikan sih main. Entah ada yang kan teman jungle kita ada yang kayak main hero mekanik gitu lah. Dia kayak di hari pertama kita dia mainnya agak kurang. Dia cerita bilang kayak susah banget penyesuaian dari HP. Tapi itu kan bukan alasan ya. Kita bakal coba ntar kedepannya kalau memang device-nya beda, ya kita harus persiapin lebih banyak lah. Gimana caranya dia bisa lebih enak mainnya. Buktinya pada saat ngelawan AP Brand, Sirio juga sempat bagus ya main Fanny-nya. Jadi beberapa itu kita tampung lah pengalamannya, kayak hal yang tidak terduga dari faktor strategi ya, kita tampung ya buat kita perbaikan buat turnamen-turnamen selanjutnya lah. Berarti faktornya bukan faktor yang di internalnya, maksudnya bukan faktor kayak strategi dari tim Rebellionnya, bukan kesulitan dari tim Rebellion, tapi kayak faktor X yang sebenarnya itu bahkan nggak bisa dikendaliin sama kalian gitu ya. Ya, kalau dari kita hanya mencoba mengatur apa yang bisa kita bentuk gitu. Jadi apa ilmu-ilmu yang kita bekalin ya udah segitu aja. Kalau faktor di luar itu ya itu balik ke playernya lah. Oke. Kalau Baloy gimana Loy? Apa kesulitannya nih? Kalau SPS atau majoritinya. SPS mungkin yang paling terdekat. Kalau internasional kan emang pasti lebih kuat kan musuhnya karena itu best of the best. Terus pasti bedanya itu kompetisinya lebih susah apalagi kalau kurang latihan, kurang preparation gitu. Tapi sebenarnya kalau kalau kita tuh banyak preparation lah, aku tuh lebih pede ya karena kalau dibilang
susah iya, tapi kalau dibilang nggak bisa saingan, enggak juga. Kita bisa boleh boleh ngelawan siapapun Indo. Ada yang beberapa kali, beberapa orang yang bilang kan Indo ketinggalan, tapi menurut gue enggak sih. Karena di M5 kan itu sampai game 7 kan Onyx. Terus kita tuh lawan Blacklist kan kayak 3 gamenya bisa menang juga kan. 3 game tapi kita kayak blunder lah, kayak harus di clean aja. Kayak mereka lebih kuat tapi nggak kalau dibilang ketinggalan yang kayak jauh-jauh enggak sih. Ini perdebatan yang menarik sih. Soalnya banyak juga nih yang bilang kayak misalkan Indonesia mulai ketinggalan, atau ada juga statement yang bilang katanya Indonesia ini mulai dikejar. Nah, ini nih kalau dari sudut pandang coach ngelihatnya emang yang mana nih yang bener nih? Apakah emang semuanya udah pada ngejar, atau jangan-jangan emang bener nih Indonesia nggak menurun tapi kita stuck gitu loh di situ-situ aja. Kalau dari hasil SPS kemarin ya, dari tim Indonesia ya, lebih ke arah melihatnya agak menurun sih dari ini ya, konsistensi permainannya ya, dari playernya ya. Kalau dari lihat drafting dan strategi kayaknya hampir sama lah yang dari SPS kemarin, dari konsistensi bermainnya aja sih, kayak kok agak lain gitu mainnya, agak kurang beda dari pada saat pas lagi sebelum-sebelumnya mereka lagi bagus-bagusnya main lah. Jadi kayak kenapa hasilnya di SPS kurang gitu ya, dari permainan dan sih. Ini makanya nih kenapa gue bilang perdebatan ini kayaknya belum bakal berhenti dalam jangka waktu dekat ya, karena kayak Baloy bilang, Baloy ngerasa kalau misalkan Indo nggak ketinggalan, tapi kalau misalkan dari Coach Vivi bilang ya ada perbedaan sedikit nih ternyata, yang bilang kalau oke, kita yang sebenarnya lagi menurun. Tapi kalau ngomongin menurun nih Loy, lu kan juga dari Filipina, terus kemarin di IWC MSC juga lu ngeliat lah, maksudnya Filipina dikalahin gitu loh sama SRG sama Malaysia. Terus di SPS tiba-tiba balik lagi. Apakah emang kalau ngomongin adaptasi ya, Filipina tuh secepat itu gitu loh buat balik lagi jadi kuat? Karena mereka cuma kalah satu turnamen, terus di turnamen selanjutnya yang tentunya nggak nyampe 1 minggu itu mereka udah menang lagi loh gitu loh. Kalau itu sih iya juga ya, karena aku gak mau disregard Filipina ya, tapi aku dengarnya SRG itu kayak kurang lebih 1-2 hari latihan sebelum SPS sih. Cuman berarti ya kalau kita mau lihat yang era-era is over itu, mungkin kita lihat dulu M6 ya, karena kalau Snapdragon itu nggak cukup ya buat SRG. Kalau dibilang SRG era is over, kita harus nunggu M6 juga dulu. Kalau dari Coach Vivi gimana? Apakah emang ya udah Malaysian era ya pas MSC doang, atau sebenarnya ya kita tuh emang lagi ada di Malaysian era, cuma kayak ya kemarin emang Filipina aja yang menang gitu loh, atau gimana? Kalau dibilang Malaysian era, ini sebenarnya kasusnya spesial doang sih, dari SRG-nya sih. Dia kan emang grindingnya benar-benar hard work banget lah. Kita kan tahu juga dari hasil scrim, dari cari main mereka, SRG itu benar-benar mati-matian gitu buat mencapai sesuatu ya. Buktinya match kemarin dia sampai juara ya. Kalau dibilang Malaysian era, bisa dispesifikin baru SRG Jong sih yang kayak benar-benar lagi kerja kerasnya tuh lagi hasilnya bagus banget. Kalau buat M6 nanti ya kita berharap dari tim Indo juga bisa ngasilin yang terbaik lah. Dan juga jangan mau dibilang ketinggalan era gitu semacam. Enggak lah. Harusnya kita juga bisa ngasilin yang terbaik lah dari M6. Tapi kita nggak tahu juga ya. Bisa ngejar. Berarti kalau misalkan dari Coach Vivi bilangnya kalau dari yang gue simpulin ya, berarti emang Malaysia ini ancamannya di SRG pokoknya, ataupun itu di level internasional, pokoknya pantauin aja SRG begitu ya. Iya, mereka juga kenapa mereka sampai setitik itu ya, mereka juga latihannya benar mati-matian juga sih. Oke. Ini ngomong-ngomong M6 kan, kalau kita ngomongin proses M6 itu kan berarti ya kita harus lewatin MPL Season 14 kan. Tapi sebelum ngobrolin MPL Season 14, gua boleh dong kalau misalkan sedikit dapetin sharing gitu loh dari kalian, terutama mungkin dari Geek Farm nih. Geek Farm juga Baloy mungkin ente juga ya kan, gak kayak MSC. Itu kayak what happened sih Loy waktu mungkin pas mau end game, dan what happen next gitu loh. Abis kalian tuh udah sadar gitu, kalian udah realize kalau oke, kita juara 3 emang belum rezeki, kita coba nanti di M6 gitu loh. What happened itu sebenarnya kita tuh sampai sekarang aku believe tuh kita kalah sendiri sih, bukannya kalah gara-gara EBOS. Karena kebanyakan menang EBOS tuh gara-gara mistake kita. Jadi kayak habis itu kayak kita mau aja, terus kasih yang terbaik, ya lebih disiplin dan lebih on point decision making aja nextnya. Terus ya sekarang kan baru roster, terus semoga kita bisa kasih yang terbaik lah.
Jadi ya udahlah jadiin pelajaran aja lah yang kemarin ya. Hmm. Kalau Rebellion juga bisa dibilang Coach Vivi mungkin ya jauh lebih sedih gitu loh kalau dilihat-lihat ya. Karena kan kebetulan kemarin juga ada chance Rebellion tuh lolos playoff Coach Vivi, tapi ternyata kepleset nih gara-gara ya timnya Baloy juga kebetulan kan, yang dimana pesta martabak tiba-tiba timnya Baloy. Nah tapi kalau misalkan dari Coach Vivi sama nih pertanyaannya, what happened gitu loh pas waktu mungkin Coach Vivi udah realize, udah sadar gitu loh, oke kita nggak lolos playoff, terus what next nih setelah kalian itu udah nggak lolos playoff, kalian tuh apa yang di-build gitu loh sampai kalian akhirnya punya roster yang sekarang? Kalau dari season lalu ya, sebenarnya sebelum dari akhir season udah kayak ngerasa sih ini kemungkinan kita bisa nggak lolos sih, kemungkinan kayak lebih ke realistis gitu, kayak apa ya, dari perkembangan strategi kita dan ini agak kurang lah di tim kita, dan juga banyak faktor-faktor yang bikin kita tuh susah sih jelasinnya. Banyak faktor internal itu semacam. Jadi buat season depan ya kita dengan kita yang player-player yang tersisa dan coba ngambil yang baru ya, kita juga mau kayak coba terobosan baru, nyoba hal-hal yang baru ya. Buat season ini ya kita nggak yang muluk-muluk banget lah sampai bisa final atau top 3 gitu ya. Kita coba lolosin playoff aja dulu buat season ini. Kalau hasil yang lebih ya bonus lah, kan ngeliat dari roster kita juga roster hampir 50% baru gitu. Nah itu juga mau gue bahas sih, roster yang 50% baru. Gue bukan ngomongin yang soal player barunya ya Coach Vivi, tapi kalian ini selalu punya gebrakan. Dulu Walrus, yang sebenarnya sekarang Walrus masih ada gitu loh, masih main di Geek Farm, nickname-nya Vincent. Itu kan juga kalian dari MDL gitu loh. Kalian tuh selalu punya player-player yang gue bilang kayak regenerasi atau ya calon-calon pesaingnya Aura Shop lah. Kan ya contohnya pemain-pemain muda, Aura bersinar dikit kayak EVOS, kayak gitu kan contohnya. Nah, Rebellion juga punya gitu loh potensi seperti itu. Dan kemarin juga sempat ada perdebatan, salah satunya dari Rezboy dari Anti-Match juga yang waktu itu sempat gue denger bilang kalau ngomongin soal regenerasi, apakah emang kita tuh kehabisan regenerasi gitu loh Coach. Sampai akhirnya pemain-pemain kita tuh yang dari MDL tuh naiknya ya sebenarnya nggak terlalu banyak dan nggak di semua tim gitu loh. Dan ada juga beberapa player-player yang mungkin waktu itu sempat dapetin spotlight di MPL, tidak 100% berhasil, terus kembali lagi di tim yang berbeda. Contohnya kayak Aether, terus mungkin dari Rio juga kan, karena bisa dibilang dia juga pemain-pemain muda gitu loh. Itu tuh apakah emang kita udah kehabisan regenerasi atau malah kita tuh sebenarnya punya banyak potensi, cuma emang nggak semua tim berani buat coba aja gitu loh Coach, kayak Rebellion. Sebenarnya itu benar sih statementnya. Kayak kita tuh sebenarnya banyak punya potensi regenerasi, cuman tetap sih mereka juga perlu ilmu sama pengalaman yang standar main di MPL ya. Kalau potensi ibaratnya ya kayak high sellingnya mereka bisa nggak gapai ke situ. Itu kan tugas kita, jadi kayak ngeliat yang dari player MPL kita nih, mereka punya potensi sih bisa main di MPL. Dan mungkin pemain-pemain MPL kita yang udah entah yang lama-lama sebelumnya udah cabut, mungkin ada mereka yang levelnya mungkin sulit untuk nyentuh yang paling tertingginya. Jadi kayak kita coba rotasi ya, mungkin Rebellion lebih berani ke arah suatu tim yang berani untuk regenerasi sih. Kalau dibilangin tim lain ya mungkin ke alasannya itu sih, mereka agak takut buat ngecoba itu sesuatu yang baru mungkin. Mencoba sesuatu yang baru. Tapi tenang aja Coach, Baloy ini gue lihat-lihat terutama Geek Farm nih udah nyobain sesuatu yang baru. Biasanya mereka loon gitu kan, pinjem player, pinjem jungler. Sekarang mereka bener-bener naikin player yang dari MDL yang kemarin juga cukup bersinar ya waktu di babak grand final MDL. Ada Masako, terus kebetulan ada Gops dan bawa Veldora juga, terus bawa Vincent nih Loy. Nah lagi-lagi statement yang mungkin tadi sempat diperdebatkan juga ya, kayak misalkan kita kehabisan regenerasi. Tapi buat gue kayak enggak gitu loh, kita tuh nggak kehabisan regenerasi, cuma mungkin nggak banyak tim yang berani coba aja. Apakah emang Geek Farm nih sekarang lagi mencoba hal tersebut juga loh, kayak ya udah ayo kita cobain nih pemain-pemain muda yang ada di MDL, atau ya lu setuju gitu loh dengan statement yang dimana kita kehabisan regenerasi? Kalau kehabisan regenerasi nggak mungkin sih, karena di Indo banyak talent ya. Belum dapat exposure aja gitu. Sorry, lagi. Nah Itu sih. maksudnya menurut lu regenerasi ini beneran masih bisa works nggak sih so far, kalau terutama di MPL Masih season 14? kayak kita emang harus nyoba-nyoba aja yang ada potensi gitu. Karena tuh bisa dibilang kan Beldora tuh gak main kan, tapi gue liatnya dia tuh ada potensi sih. Harus kasih kesempatan aja karena dia mechanically gifted. Terus kalau Vincent emang dari season 11 udah mau banget dia. Gue udah mau banget dia.
Oh, wah, udah diincer nih ternyata coach. Oh, ini bisa dibilang ya side information aja lah ya berarti ya. Mungkin coach Vivi juga tahu atau mungkin ya sebenarnya belum tahu sebelumnya, tapi ya udahlah, ini dari season 11 lah ya udah dipantau. Tapi gua mungkin ambil contoh juga loh, karena Balai orang Filipina dan mungkin fenomena ini lagi cocok nih diomongin. Lo tahu kan, Aurora Blacklist itu lagi ngambil banyak banget player yang sebelum-sebelumnya mungkin playernya ya emang kayak yang gue bilang tadi soal regenerasi gitu loh. Apakah sebenarnya Indonesia ini seperti yang lu bilang tadi talentnya lebih banyak daripada Filipina? Tapi apa sih lo yang bikin faktornya kayak lagi-lagi kita kalah sama Filipina? Padahal kalau dilihat Filipina itu selalu ngambil player yang notabene ya, gua sorry to say banget nih, sorry to say, even di sana ada Dlar temen lu juga Loy, tapi kayak dia tuh ngambil player-player yang sebelumnya kayak gagal di tim sebelumnya. Mereka masih coba buat build gitu loh kepercayaan itu biar mereka bisa main lagi. Apa nih Loy? Apa perbedaannya? Apakah emang percaya proses itu emang beneran ada di PH atau ya di Indo emang belum ada? Sebenarnya tuh di Filipina perbedaannya kan kenapa Pak banyak yang player yang tiba-tiba main di MPL tapi dulu dia nggak terkenal lah. Karena itu ranking sistem kita tuh benar-benar bagus, kayak pro playernya bisa main sama MDL gitu, segala ranked boy gitu. Berarti dia bisa lihat, oh ini ada potensial lah. Karena bisa trial lah sampai di ranking aja udah bisa kelihatan potensialnya. Di rank game? Tapi di Indo kan kayak yang main full squad aja, kalau full squad gitu kayak jarang banget yang main kan berlima gitu, yang pro player sama amateur kan gitu. Kayak itu menurut aku kayak emang di ini sistem ranking, dari sistem ranking aja. Kayak makanya di Filipina banyak yang dari ranked boy bisa pro player langsung. Ini ada contoh, ada Plap, banyak sih, banyak. Paling best example Plap. Dari rank games dia langsung ke pro ya. Iya. Itu zaman kapan ya? Itu kayaknya kalau mungkin Coach Vivi ngelihat hal-hal kayak gini atau fenomena-fenomena kayak gini kayaknya season 1 MPL nggak sih yang top global gitu loh, ya kan? Top global terus diangkat jadi pro player. Apakah emang ya karena banyaknya kejadian yang tahu-tahu aja ya. Itu apakah emang sekarang kayak ya udahlah top global jangan diambil gitu loh. Tapi kalau emang dari trial baru kita berani ambil. Apakah emang fenomenanya lagi kayak gitu tuh Coach Vivi? Jadi kayak kalau top global sus ini gue nggak percaya gitu loh. Kalau top globalnya Indo tuh ya lebih ke arah exposure doang sih top global rank ya kalau di Indo. Kalaupun dia yang benar-benar pure main yang bagus ya itu paling ditampung buat diuji coba dulu di scrim. Trial maksudnya. Nah kalau di PH ya pembahasan tadi yang tentang apa tim yang bongkar pasang maupun pasar, player tuh sebenarnya masing-masing punya ego. Nomor satu yang paling susah tuh menyatukan mereka, kayak mereka tuh cocok gak main satu saat yang ini sama ini, cocok gak mainnya, itu yang paling susah. Jadi di sana kan yang tim yang tukar-tukar sana sini tuh itu yang punya standar main MPLPH gitu, yang mainnya levelnya tuh setingkat, oh mereka tuh bisa sampai juara atau sampai finalis gitu loh. Jadi mereka tinggal butuh, oh gue kayaknya lebih cocok main sama sini, gue kurang cocok ya. Sebenarnya bisa dibilang Vincent juga apa namanya potensi bagus ya. Dia udah ngerasa susah cocok di sini ya, jadi ya dia pindah ke Gigfam juga. Jadi player-player tuh sebenarnya kayak gitu. Sama-sama jago semua hitungannya. Tapi yang susah tuh egonya, yang saling cocok-cocokan player yang susah itu. Egonya ya. Atau jangan-jangan itu yang selama ini bikin kita ya ke apa ya, kesusul gitu loh Coach. Ego kita yang ternyata tinggi player-playernya, sehingga ketika ngeliat dari tim-tim lain mereka egonya udah disingkirin gitu loh kalau udah turnamen besar ya terutama ya. Kalau tim Indo biasa dibilang playernya lumayan ya egonya. Lumayan. Tapi ya lumayan. Tapi sebenarnya enggak nutup mata, PPH tuh juga ada egonya. Ya. Tapi apa ya, kayak keinginan kuat sih sebenarnya. Kalau dia emang keinginan kuat, gue pengen juara, pengen apa gitu, dia bisa singkirin sih egonya. Semua tetap balik ke keinginan kuat playernya sih. Kalau soal skill ya itu sebenarnya bisa dilihat juga kayak batasan mereka tuh sampai mana. Tetap nomor satunya itu keinginan kuatnya. Kalau api keinginan mereka tuh udah mulai kurang ya, itu udah habis sih, sampai situ doang artinya. Ego ada gitu ya, tapi ternyata ya balik sama kemauan untuk menang, untuk juaranya itu ya, karena kan lagi-lagi yang angkat piala cuma satu tim gitu loh. Dan
MPL Season 14 kan bentar lagi juga nih, yang dimana nanti kita juga bakal ngelihat 9 tim rebutan 2 tiket. Harusnya biasanya sih 2 tiket. Cuma gue nggak tahu ya, gue overthinking nih Loy. Coach Vivi semenjak kayak aduh kita kalah M5. M5 masih masuk grand final lah maksudnya. Terus MSC kita nggak ada yang lolos group stage gitu loh. Nih apa jangan-jangan kita nanti someday dapat ini ya, dapat yang satu juara satunya gitu ya, juara satunya langsung ke M Series atau Wildcard MSC, ya? satunya wildcard. Iya gue mikir Bener. gitu. Kayak wah apakah itu possible ya kan. Tapi ngomongin sedikit nih MPL Season 14, menurut Baloy dulu, kira-kira tim mana sih lo yang bakal bener-bener jadi batu sandungan buat Geek Farm? Nah gue ngomongin sudut pandang ini aja nih, kayak dari Geek Farm ngelihatnya 8 tim lain nih, mana nih yang susah nih, yang kira-kira kayak bakal jadi tantangan tersendiri? Yang pasti sih Onyx, terus nextnya BTR kayak yang season kemarin. BTR, alasannya? Alasannya Onyx emang kayak dari player terus sampai coach jago-jago, kayak mereka tuh full package. Terus kalau BTR kan mereka season kemarin top 1 terus nambah Luke, kita lihat bisa cocok atau enggak, ya itu alasannya itu. Nah tapi kalau menurut lu Loy, ini bakal cocok banget atau ya cocok tapi butuh waktu gitu, lu ke BTR? Nggak tahu sih karena kan Luke kayak lama banget kan setim sama kita, berarti ya dia tuh gampang cocok aja sama player. Oh. Tapi kalau 4 orang yang beda, aku nggak tahu bisa atau enggak. Ya, Oke. Kalau dari lihat aja nanti. sudut pandang Coach Vivi gimana? Rebellion nih ngelawan 8 tim lainnya. 8 tim nih boleh sebut 2, sebut 3 buat dari sudut pandang Coach Vivi sendiri, dari rosternya aja. Kalau saya dari season lalu tetap sih nomor 1 tetap Onyx. Kalau melihat Onyx tuh emang dari player dan coachnya juga memang yang udah top tier gitu ya. Tapi kadang saya agak ngeliat konsistensi mereka agak kurang aja kadang mungkin. Kalau tim kedua dan tiga yang mungkin diwaspadai, kalau nomor 2 mungkin kayak RRQ sih season ini. Saya udah ngeliat kayak lumayan gitu, dan juga coachnya yang lumayan gitu sekarang. Yang ketiga belum tahu sih, belum tahu belum banyak nyoba power tim lain sih, belum kelihatan gitu powernya. Onyx, RRQ ini yang paling unik nih kalau misalkan dibilang ya, karena beberapa teman-teman gue yang gue tanya juga mungkin lebih penasaran sama regenerasi. Apakah emang kalau Coach Vivi kan tadi kan bilang coachnya kan, kalau dari sudut pandang Coach Vivi emang Cascade nih seperti apa sih? Tapi ini agak boleh dibahas sedikit ya sih. Saya ngeliat Peterson lalu tuh bisa dibilang ketolong strateginya Cascade sih season lalu. Di pas regular season ya, bukan pas open. Kayak unik-unik yang dia bawa tuh, dan juga itu dia nggak maksain yang player dia nggak bagus. Sebenarnya saya bisa buka kunci sih BTR kenapa ada hero yang nggak dimain sama mereka tuh, saya tahu loh. Saya bisa ngeliat. Jadi Cascade tuh nggak maksain tim dia yang misalkan dia kurang di mainan ini dan hero ini, dia nggak bakal pakai. Saya tahu ngeliatnya. Tapi pas di playoff ya itu agak kurang lah. Jadi bisa dibilang saya kenapa menilai Cascade bagus, karena pas di regular season dari strategi dan cara mainannya lumayan inovatif gitu, dan memaksimalkan power timnya juga. Jadi nggak misalkan walaupun metanya lagi bagus, dia nggak paksa ikut, dia pakai power mereka sendiri dan nggak jauh-jauh dalam meta juga. Cascade adalah kunci. Sorizo sempat bilang tuh ya, yang di Dewa, Sorizo sempat bilang juga kalau misalkan pas di BTR Sorizo adalah kunci. Apakah emang itu yang akan kita lihat nanti ya di season 14? Kita yang penasaran juga jadinya gitu loh. Ini sebenarnya buyingnya worth atau enggak? Terus nanti BTR nyesel nggak nih ngelepasin Cascade juga? Karena tadi Coach Vivi udah lumayan detail loh ngasih contohnya. Terus ngomongin lagi-lagi ya, kan ada 2 tim nih Loy, yang nanti dari season 14 bakal menuju ke M6. Kira-kira Loy, kalaupun itu elu ternyata rezekinya, atau nanti rezekinya Coach Vivi juga ya kan, karena kita nggak ada yang tahu nih season ini siapa yang bakal dapetin tiket menuju ke M6. Apa sih yang harus dipersiapkan gitu loh untuk level international event selanjutnya? Karena ngelihat hasil dari kemarin yang dimana Onyx sama EVOS itu udah bisa dibilang udah ngelakuin yang terbaik, tapi masih belum dapetin hasil terbaiknya lah, bahkan nggak sampai menuju ke babak knockout stage atau ke babak playoff. Kalau menurut gua kayak kalau yang season kemarin gak works, kita harus ganti plan. Kayak tuh orang-orang kan lihat Geek Farm tuh nambah. Terus mungkin kita harus ganti playstyle lah, kayak lebih smart
gear kita lebih smart gitu. Itu sih kalau dari Jadi kayak bisa dibilang gameplaynya aja yang lebih smart gitu ya kalau dari ya, kalian. ya lebih smart terus kan ya kan kalau SRG kan kelihatan kan mereka tuh mekanik kan, tapi aku lihatnya beberapa situasi yang bisa apa ya dapat ya dari mereka gitu. Targeting gimana lo? Targeting dari kemarin Sekis tuh serem tuh targetingnya. Seram, seram, seram. Depth mereka on point banget. Mereka berlima. Oke. Kalau Coach Vivi apa nih kira-kira nih yang harus di revisi gitu sebelum M6 dan nanti kalau misalkan OTW M6 buat tim-tim Indonesia? Kalau dari tim saya sendiri ya, saya lagi coba grinding gameplay, siapin lumayan banyak lah. Jadi kita coba mastering satu dulu gameplay yang ini. Apakah works? Kalau works ya kita siapin yang gameplay lain. Jadi kita mau kayak coba banyak gameplay gitu. Tapi nggak mau yang kayak banyak gameplay tapi nggak kuat gitu. Jadi ya coba maksimalin satu dulu buat persiapan ini MPL, dan ya kalau memang rezekinya bisa final kalau rezekinya. Nah, amin. Oke, kalau begitu sebelum sebelum closing juga, mungkin dari Coach Vivi dulu baru Baloy, ada nggak yang mau kalian sampaikan mungkin ke ya calon pro player atau player-player MDL yang belum dapat kesempatan di MPL nih, karena kan mau gimana pun mereka tuh next generation-nya kita gitu loh. Mungkin Coach Vivi dulu. Tolong ulang, agak lupa tadi maksudnya. Ini mungkin pesan penutupan lah sebelum kita closing. Dan itu terutama pesannya tuh bukan cuma buat player MPL ya, tapi player MDL dan mungkin abang-abangan rank sekarang atau ya kita bilangnya turnamen community, turnamen warkop yang lagi grinding gitu loh mau naik ke atas. Kalau dari calon-calon pro player dan mungkin yang udah di MDL ya berusaha terus lah. Jangan pernah hilang semangat doang sih intinya. Eh, Nomor satu paling bagus tuh eval diri sendiri aja dulu. Tonton replay sendiri. Apakah decision yang dilakukan udah bagus atau belum? Apakah dari penggunaan skillnya udah bijak apa belum? Ya decisionnya penting. Dan nomor dua, kalau bisa attitude sama tim ya dijaga, walaupun dia pengen menang banget gitu, tapi jangan sampai yang merusak tim lah. Itu kan juga PR banyak player ya. Intinya semua orang punya cara menang masing-masing, dan intinya berusaha terus saja. Attitude, sempat disenggol tuh. Attitude itu paling penting ternyata. Gimana Loy kalau lu Loy? Ya emang penting banget ya attitude. Menurut aku meskipun lu jago tapi lu kurang attitude lu susah nyari tim atau stay di tim lah gitu. Terus oh ya pesannya. Pesan. Pesannya buat orang Indo, tenang aja nanti Gipam dan tim lain di Indo bakal kasih yang lebih terbaik, lebih baik lah buat M6. Terus ya itu aja. Kasih yang terbaik buat M6 dan Kalau untuk semua jangan lupa dukung Rebellion di MPL dan MPL season 14 ini. Jangan lupa beli tiket ya di MPL season 14, karena minggu 1 dan minggu 2 bakal ada event spesial lah untuk hari kemerdekaan. Jadi seharusnya banyak event-event dan lain lah. Bakal menarik dan seru. Jadi jangan lupa beli tiket ya untuk season MPL season Ya, 4 season 14 ini. jangan lupa beli juga Gipam. Nanti linknya bakal gua taruh di kolom komentar dan juga gua pin chat ya. Pokoknya thank you banget Coach Vivi dan juga Baloyski. Kalau begitu buat teman-teman jangan lupa untuk ikutin terus keseruan dari MPL Season 14, terutama untuk minggu 1 minggu 2 karena akan ada tema menyambut kemerdekaan Indonesia 17 Agustus dan kita akan lihat siapa nantinya perwakilan Indonesia menuju ke M6. Dan kalau begitu gua pamit undur diri, jangan lupa bahagia. Dadah. Terima kasih. Thank you.